yutaqabbal minal akhar. Surah apa Ustaz? Itu surah apa? Al-Maidah, masalah ya? Ya. Al-Maidah kalau nggak salah ya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ingatlah kisah tentang anak-anak Nabi Adam. Dua orang anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Istilah itu sudah dipakai. Idh qarraba qurbanan. Apa yang melatar belakangi Allah memerintahkan dua orang anak Adam ini untuk melakukan pengorbanan ataupun persembahan? Kita cerita sedikit bahwa pada zaman Nabi Adam kan belum ada orang, semuanya adalah anak-anaknya Adam. Sedangkan mereka harus berkembang biak, harus untuk memperbanyak, susah betul saya ngomongnya, memperbanyak populasi. Lalu bagaimana? Maka pada zaman itu masih dibolehkan menikah dengan saudara kandung. Cuma tidak dibolehkan menikah dengan saudara kembar. Karena anak-anak Nabi Adam ketika lahir kembar, ya, maka harus disilang antara kembar pertama dengan kembar kedua. Ada anak yang namanya Qabil, kembarannya namanya Iklima. Ada yang namanya Habil, kembarannya namanya Labuda. Maka harusnya disilang kan? Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklima. Ketika diperintahkan itu, salah seorang anak Nabi Adam yang namanya Qabil, dia mau menolak, dia nggak mau. Kata dia, saya lebih layak menikah dengan saudara kembar saya. Alasannya memang karena Iklima ini lebih cantik. Kalau yang saudaranya Habil itu kurang cantik. Dia nggak mau nikah dengan yang kurang cantik. Inilah penyakit hati yang pertama menghinggapi manusia di bumi. Penyakit apa itu? Penyakit dengki. Dia nggak terima orang lain dapat nikmat yang lebih dari dia. Dan penyakit ini berakibat fatal. Dia sanggup untuk membunuh saudaranya nanti, kan? Gara-gara apa? Gara-gara dengki. Nggak suka orang lain dapat nikmat lebih dari dia. Nah, ketika Qabil ini menolak, tidak mau untuk mengikuti perintah dari ayahnya, maka Allah perintahkan untuk mereka berdua, coba buatlah persembahan, buatlah kurban, taruhlah di atas bukit, dan siapa yang kurbannya dilalap api, disambar api, maka dialah yang diterima. Maka kemudian si Qabil ini dia petani. Dia petani, kemudian ketika disuruh korban, dia pilih yang kurang bagus untuk dipersembahkan. Yang grade A ya, itu disimpan. Yang dikasih grade KW. Grade KW. Ya. Yang kurang bagus enggak kira-kira? Sedangkan Habil dia pilih binatang yang paling besar. Kibas yang paling besar itu yang dipersembahkan. Maka kemudian ditaruh di atas bukit,
yang disambar api adalah korbannya Habil. Maka dari itu, ibu-ibu, kalau kita mau korban, kita harus memilih binatang yang terbaik. Nggak boleh yang kakinya pincang, nggak boleh yang matanya picek, nggak boleh yang hidungnya sumpung. Pokoknya yang cacat itu nggak boleh. Karena ini untuk Allah, persembahan untuk Allah. Jangan sampai kita kasih yang kurang bagus untuk Allah, nanti akan jadi seperti siapa? Habil itu. Perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kurbannya Habil inilah yang kemudian diterima. Saya nggak cerita proses setelah itu di mana mereka saling bunuh. Ya. Habil membunuh si Habil. Saya nggak cerita itu karena itu bukan tema kita hari ini. Intinya itulah asal mula yang namanya kurban, persembahan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena kurban terambil dari perkataan qurba yang artinya dekat. Nah, kemudian baru pada sini azbahuka fanzur maza tara. Wahai anak kesayanganku, saya bermimpi bahwa saya diperintahkan Allah untuk membunuhmu. Untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya, ibu-ibu, ini adalah satu potret yang sangat luar biasa. Pengorbanan dari seorang ayah dan seorang anak yang mereka sanggup mengorbankan apa yang paling mereka cintai. Demi apa? Demi mencari cintanya Allah. Ibrahim sangat cinta kepada anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Kalau kata kita bilang, dia anak semata wayang, buah hati belahan jantung. Kan? Udah lama-lama nanti-nantikan, ketika sudah punya disuruh disembelih. Kan berat itu. Tapi ini perintah datang daripada Allah. Tapi Nabi Ibrahim berhasil mengikuti dan menjalankan perintah Allah itu. Nabi Ibrahim, dia mengorbankan orang yang paling dicintainya. Dan Nabi Ismail, dia juga sanggup mengorbankan nyawanya demi menjalankan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Orang kalau ingin dekat, dia harus berkorban. Betul tidak? Kalau mau dekat saja, itu harus ngorbanin sesuatu. Ibu-ibu kan pernah muda ya? Ibu-ibu pernah muda kan? Kalau sekarang masih muda. Ibu-ibu kan pernah muda, waktu dulu masih belum nikah, masih pacaran. Itu suami kita deketin kita gimana caranya? Ya ajak makan, ditraktir, dibeliin martabak, betul nggak? Dibeliin apa lagi? Dibeliin baju, iya kan? Dikasih sesuatu kepada kita atau kepada orang tua kita agar apa? Agar dia bisa dekat dengan kita. Setelah kita dapat sesuatu dari dia, dia orang sanggup berkorban sama kita. Akhirnya kita pun membuka hati. Kita dekatkan diri kita dengan orang ini, dengan suami kita, dekat, ya. Kemudian setelah dekat timbul yang namanya apa? Cinta. Maka orang yang berkorban sesungguhnya dia sedang mencari cintanya Allah. Dia sedang mencari cintanya Allah. Dan Nabi Ibrahim sudah berhasil mendapatkan cintanya Allah. Karena Nabi Ibrahim dia mempunyai gelar yang disebut dengan apa? Khalilullah. Kekasih Allah. Apa artinya? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Allah sudah kasih cintanya kepada Nabi Ibrahim.
Dari apa sebabnya? Dari pengorbanannya. Dari pengorbanannya terhadap perintah Allah yang berat. Dia bawa anak di satu tempat yang jauh daripada ibunya, istrinya. Ditidurkan, kemudian diletakkan pisau. Sudah mau digorok, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk turun membawa ganti kepada anaknya yang akan disembelih. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail dengan satu sembelihan yang besar. Sembelihan itu dari mana? Punyanya Habil yang waktu itu diterima oleh Allah, diturunin lagi sebagai ganti kepada Ismail. Dua-duanya akhirnya dianggap orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Dan apa bukti bahwa Allah itu betul-betul sayang kepada Ibrahim? Allah menjadikan hati manusia menjadi cinta kepada Ibrahim. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, Allah akan letakkan kecintaan kepada hati manusia untuk mencintai orang itu. Itu tanda Allah sayang sama kita. Maka kita bisa nilai bagaimana Allah sebetulnya sayang sama kita atau enggak. Lihat bagaimana keadaan orang-orang terhadap diri kita. Kalau kita ini orang yang suka dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, kalau nggak datang dicari-cari. Kemana sih Ibu Anu, Bu Haja Anu, kok nggak datang-datang? Dia nggak datang, kita kangen. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Kehadirannya dikangenin. Itu tanda bahwa itu orang dicintai. Dan kalau dicintai oleh makhluk Allah yang mana namanya manusia, berarti Allah juga cinta kepadanya. Tapi kalau kehadiran kita tidak dinantikan, bahkan kalau kita datang, orang merasa tidak nyaman dengan kita. Kalau kata orang Betawi, empat sama kita, dia lagi yang datang. Pokoknya nggak demen dah kalau kita ada. Itu tanda apa? Tanda kita ini bukan orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak meletakkan cinta itu kepada hati manusia untuk mencintai kita. Nah, Nabi Ibrahim adalah orang yang diberikan kecintaan di hati-hati manusia untuk mencintainya. Dialah satu-satunya Nabi yang dijadikan panutan oleh semua penganut agama samawi. Agama samawi apa saja? Yahudi, Nasrani, Islam. Orang-orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi agama Nasrani, mereka mengaku sebagai pengikutnya Ibrahim. Orang Yahudi, dia nggak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, tidak percaya dengan kenabian Nabi Isa. Tetapi orang-orang Yahudi, dia mengaku sebagai pengikutnya Ibrahim. Dan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang paling layak mengaku sebagai pengikutnya Ibrahim. Bayangkan, tiga-tiga golongan agama ini semuanya mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Allah cintai Ibrahim dengan membuat orang-orang dari kalangan semua agama mencintai Ibrahim. Karena memang begitu pengorbanannya luar biasa. Maka dari itu ibu-ibu, kalau kita ingin dapat cintanya Allah, kita harus berani korban. Kita harus berani korban. Yang Allah minta enggak banyak, cuman berapa? Cuman 3 juta, 3,5 juta. Itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapat. Rezeki Allah akan berkahi. Kemudian harta kita akan diberikan banyak lagi daripada apa yang kita keluarkan. Dan yang penting kita akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, dalam syariat agama kita
yang paling banyak itu diadopsi daripada ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena keluarga ini bukan hanya ayah dan ibu, ayah bapaknya bukan Ibrahim dan Ismail saja, tapi semuanya adalah orang-orang yang berhasil membuktikan kecintaannya kepada Allah, walaupun harus menghadapi beban yang berat, ya, harus menghadapi tekanan hidup yang sangat berat, tapi mereka sanggup menjalaninya ketika mereka tahu itu perintahnya Allah. Kalau tadi anaknya, kemudian bapaknya, ibunya juga merupakan satu contoh tauladan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah pilih di kalangan manusia dan kalangan makhluk yang ada di bumi ini, yaitu apa? Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Kenapa ketika sebut Nadam gak disebut anak-anaknya Adam? Karena gak semuanya taat pada Allah. Kenapa ketika sebut nama Nuh gak disebut keluarganya Nuh? Karena gak semuanya beriman kepada Allah. Tapi ketika sebut nama Ibrahim, Allah sebut wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Disebut nama keluarganya karena keluarga ini adalah keluarga mitsali, keluarga contoh, sehingga kita bisa jadikan contoh tauladan. Istrinya itu juga melakukan pengorbanan yang luar biasa. Ketika dia sudah punya anak, sudah lahir anak ini yang namanya Ismail, kemudian padahal yang nyuruhin kawin si Sarah, ya kan? Yang nyuruh kawin si Sarah. Tapi ketika Hajar ini punya anak, Sarah hatinya mulai apa? Mulai cemburu. Ya, aduh gue udah punya anak, gue sendiri belum. Ada perasaan cemburu di hatinya Hajar. Maka Allah memerintahkan Adam Ibrahim untuk bawa ini anak bininya pergi jauh daripada Palestina menuju ke satu lembah yang namanya Ka'bah, Makkah maksudnya, Makkah. Pergi jauh, jalan kaki. Waktu itu kan belum ada kendaraan, Bu, ya, jalan kaki. Waktu itu dia pakai baju, bajunya itu diikat bagian perutnya supaya dia lebih turun ke bawah. Baju gamis kan, ya, kalau kita ikat dia kan turun ke bawah, ya, makin panjang ke bawah. Dibuat begitu supaya nyengser, kata orang Betawi, supaya kain itu sampai ke tanah, menyapu tanah itu. Kenapa dibuat begitu? Dia ingin menghilangkan jejak langkahnya. Jangan sampai Sarah itu tahu di mana mereka berada. Dihapus jejaknya itu. Jalan jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, ya, karena jauh dari Palestina ke Mekah itu sebulan jalan kaki. Sampai ke sana, ini anak masih merah, ya, kemudian ditinggal. Setelah sampai di situ ditinggal, anaknya ditaruh, bininya ditaruh, barang-barangnya ditaruh. Nabi Ibrahim tinggalin mereka berdua, nggak ngomong apa-apa, langsung ditinggalkan mereka berdua ini. Dia pergi lagi. Bininya heran. Kata bininya, kenapa kamu tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim tidak jawab. Ditanya lagi, kenapa kamu tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada manusia, di tempat yang tidak ada tumbuhan yang mau tumbuh, biwadin ghairi zar'in, di tempat, di lembah yang tidak ada pohonan aja nggak mau tumbuh, jangankan orang. Kenapa kamu tinggalkan kami di tempat ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim gak jawab, langsung pergi begitu saja. Yang ketiga ditanya, apakah kamu meninggalkan kami di tempat ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma ngangguk, pertanda itu memang perintah Allah. Bagaimana respon si istri ketika tahu itu merupakan perintah Allah? Kata istrinya, kalau memang ini adalah perintah Allah, aku akan terima, dan aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.
Oh, istri luar biasa bu, gitu bu. Ditinggalin di tempat yang nggak ada orang, berdua-duaan, bekalnya cuma beberapa makanan dan minuman saja. Tapi ketika tahu itu merupakan perintah Allah, dia sanggup menjalaninya. Kira-kira kita kalau punya suami kayak begitu bu, dia kemudian tinggalin kita, dia nggak ngasih apa-apa ke kita, tinggalin begitu saja, kira-kira kita sanggup apa enggak? Bang, mau kemana bang? Suami kita nggak jawab. Bang, mau kemana bang? Nggak jawab. Bang, mau kemana? Kata suaminya, saya mau berdakwah. Saya mau berdakwah. Kemudian kita dikasih apa? Nih, saya sudah kasih duit tabungan, duit ini, duit itu, duit ini, duit itu, dikasih sama kita. Kira-kira kita rela apa enggak itu? Suami kita mau dakwah nih. Ayo bener. Ayo bener. Nah, kadang-kadang wanita-wanita, perempuan-perempuan, maaf ibu-ibu, ini bukan saya ngomongin, cuman nasihatin. Perempuan-perempuan, ya, kata Nabi, ketika Nabi masuk ke dalam neraka, Nabi lihat kebanyakan penghuninya itu apa? Perempuan. Tahu kan? Hadisnya tahu kan? Yang paling banyak penghuni neraka itu kata Nabi perempuan. Kata Nabi apa? Aku masuk ke dalam neraka dan aku lihat penghuninya kebanyakan perempuan. Sahabat pada tanya, ya Rasulullah, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah? Kata Nabi kita Muhammad, bukan. Mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur dengan suaminya. Bagaimana bentuk kufur kepada suami? Suaminya banyak memberikan kebaikan-kebaikan, suaminya banyak memberikan bantuan dan perhatian, tapi ketika suaminya ini buat salah, kebaikannya itu tidak dikira, kebaikannya itu hilang seperti tidak ada bekasnya. Tuh. Ada nggak perempuan yang kayak begitu di sini? Tidak ada. Nggak ada ya? Insya Allah sini soleha semua. Insya Allah semuanya soleha. Jadi kenapa perempuan punya sifat seperti itu? Karena perempuan ini adalah makhluk yang kalau disakiti dia akan suka menghilangkan kebaikan orang. Bukan di sini tapi Di sono, di sono, kampung saya. sono. Di kampung saya perempuan seperti itu. Kalau dia disakiti, itu yang menyakitinya semuanya dianggap buruk, nggak ada kebaikan-kebaikannya barang sedikit. Nah, ini yang harus dihindarkan oleh kita wanita-wanita agar jangan sampai kita tergolong orang-orang yang seperti ini. Kalau suami buat salah, ya maafin. Kalaupun dia buat salah, tetap akui kebaikan-kebaikan yang dia pernah berikan. Oh, kalau ikut sama suaminya, suami saya mah nggak pernah ngajak kemana-mana, nggak pernah bawa saya belanja, padahal mah kemarin baru diajak dari Tanah Abang gitu. Tapi dia lupa akan kebaikan suaminya ketika dia lagi marah. Makanya perempuan kalau marah kadang-kadang nggak lihat-lihat sih, dia marah ngomong-ngomong gitu aja. Nah, itu yang harus dihindarkan oleh para perempuan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Hajar. Hajar ini adalah wanita yang redha terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Ditinggalin berdua di tempat yang gak ada orang, perbekalannya sangat minim. Kalau dia mau marah bisa gak marah? Lu suami apaan? Gua ditinggalin berdua-duaan di sini, anak bawah merah, makanan cuma sedikit, lu mau pergi gitu aja.
otak lo di mana kan gitu kita. Kan gitu Bu ya. Kita kadang-kadang nggak pernah berpikir Allah itu maha kuasa. Kita pakai rasional. Lo gimana otaknya sih bang? Lo ninggalin gue di sini berdua-duaan. Nah kalau kenapa-napa kena gimana gitu. Tapi Hajar langsung nanya, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, ya ini perintah Allah. Lihat bagaimana hati seorang istri yang sudah punya keyakinan akan Tuhannya. Kalau ini perintah Allah, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Gitu. Pergi suaminya, tinggal mereka berdua. Makanan sudah habis, minuman sudah habis. Anaknya haus, dikasih susu dari payudara ibunya, nggak keluar apa-apa. Lah, apa nih mau keluar nggak ada yang dimakan Bu? Nggak keluar air susunya. Ini anak nangis. Apakah dia marah terhadap ketentuan Allah? Gua bilang juga apa bang? Kan kalau kita jadi berapa gitu, gua bilang juga apa nih jadi susah nih urusan. Anak nangis, gak punya makanan. Tidak begitu, tapi Hajar dia tetap berusaha mencari sesuatu. Dia naik ke atas bukit sofa. Dia lihat barangkali ada orang lewat kali. Dia naik ke tempat yang tinggi. Barangkali ada orang lewat, kafilah lewat. Dia bisa minta tolong. Ternyata nggak ada. Dia turun lagi ke bukit Marwah, udah sana. Dia cari kira-kira apa yang dia bisa cari di sana. Barangkali ada orang lewat, nggak ada juga. Terus bolak-balik. Untuk apa itu? Untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya. Tapi kemudian dia tidak mendapatinya. Gak ada apa-apa di situ. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kalau Allah sudah perintahkan, Allah akan tanggung jawab. Ingat itu pesan ini. Kalau Allah sudah perintah, Allah akan tanggung jawab, Allah akan jagain. Maka Allah menyuruh malaikat untuk mengepakkan sayapnya tepat di kakinya Ibrahim, tepat di kakinya Ismail. Kemudian dari tempat yang dikepakkan oleh malaikat itu keluar air. Keluar air, airnya begitu banyak melimpah. Kalau nggak ditampung, ini air beleberan kemana-mana. Kemudian Hajar langsung ke tempat air yang keluar tadi. Lalu kemudian dia buat tapungan. Apa namanya? Tanggul. Ya, dibuat tanggul. Ya. Tapungan air itu ataupun air yang berkumpul itu disebut zam-zam. Air yang berkumpul itu artinya zam-zam. Dan disitulah kemudian air itu dikenal dengan nama ma'u zam-zam. Insyaallah. Ya, air yang kalau diminum bisa bikin kenyang. Ini kelebihannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya mau diet, minum air zam-zam. Karena dia, kata Nabi, dia juga minuman dan dia juga makanan. Dia bisa bikin kenyang. Makanya si Hajar ini, dia nggak ada makanan, cuma minum zam-zam, dia bisa hidup. Itu kelebihan zam-zam. Nah, ibu-ibu, apa pengajaran yang kita ambil daripada ini? Lihat dari perjalanan hidup Hajar, Allah abadikan kisah hidupnya menjadi syariat dalam agama kita. Kita kalau mau umroh, kalau tawaf doang nggak sa'i gimana Bu? Haji ada sa'inya juga nggak? Ada. Kita akan mengingat perjalanan hidup yang pernah dilalui oleh Hajar. Kenapa Allah ingatkan nama-nama mereka itu? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah berhasil mengorbankan apa saja demi Allah. Apa saja demi perintah Allah, mereka akan menjalankan itu. Dan akibatnya adalah Allah memberikan keredoannya. Sebut-sebut nama-nama mereka itu dalam Quran dan dalam kisah-kisah yang dibawakan kita Muhammad SAW. Maka ibu-ibu kembali kepada fokus kita. Kita ini disuruh untuk berkorban adalah agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sesungguhnya kurban ini adalah ibadah yang hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Walaupun dalam mazhab Imam Abu Hanifah kurban ini hukumnya adalah wajib. Dari mana dasarnya beliau mengatakan wajib? Yang pertama ayat Quran, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakan salat kemudian sembelihlah. Kata Imam Abu Hanifah, ini adalah ayat yang berisi perintah yang wajib. Lalu ada hadis lagi yang Nabi sabdakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dia dekati tempat sholat kami. Itu ancamannya keras. Kalau mampu gak mau korban, jangan deketin tempat sholat. Karena saking kerasnya ancaman ini, maka Imam Abu Hanifah menganggap kurban itu wajib. Kurban itu wajib. Saya pernah tinggal di Malaysia, sewaktu belajar di sana. Di sana kan banyak orang Bangladesh, orang Bangladesh, orang Pakistan, banyak. Mereka kerjaannya ya pekerjaan kulit lah, pekerja kasar. Kalau yang motong rumput tuh dia tuh, ya pokoknya yang kerja-kerja yang berat-berat yang kasar itu mereka. Gajinya nggak besar, gaji nggak besar, tapi mereka sanggup datang ke Malaysia untuk mencari nafkah karena susah mencari pekerjaan di kampungnya. Ibu-ibu tahu rumahnya itu kalau diisi berapa orang? Rumah kontrakan itu diisi bisa 15-20 orang. Padahal nggak besar. Kenapa mereka sanggup numpuk di situ? Karena mereka ingin hemat. Mereka ingin hemat biar mereka bisa ngirim duit ke kampungnya. Tapi kalau masuk bulan haji, saya kan waktu itu ngecek survei untuk cari sapi ya, sama pengurus masjid. Kita lihat ada sapi yang paling besar, ada di sana ujung. Saya tanya, itu sapinya siapa? Oh, itu orang Bangla yang punya. Bayangkan, gajinya kecil, sangat sederhana, tapi giliran korban dia pilih korban yang paling gede. Tuh mereka. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i gak sampai wajib, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Cuma kalau orang sudah mampu, dia gak mau korban, makruh hukumnya. Nah, kemudian bagaimana ukuran mampu itu? Apa ukuran mampu itu? Jangan ibu-ibu pikir orang yang mampu itu orang yang kontrakannya banyak, orang yang mobilnya banyak, orang yang tokonya banyak. Bukan itu ukuran mampu. Ukuran mampu dalam mazhab Syafi'i sangat sederhana. Jangan-jangan ibu-ibu semua mampu nih. Apa ukurannya? Pertama, kalau dia punya uang untuk membeli hewan kurban. Oke? Dia punya uang untuk membeli hewan kurban. Berapa hewan kurban sekarang? 3 juta dapat? 3 juta dapat. 3 juta, katakan segitu. Kemudian dia masih punya simpanan untuk menghidupi dirinya dan ahli keluarganya sampai habis hari tasyrik. Dia masih punya simpanan untuk itu. Coba kita hitung sekarang. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 28 Zulqa'dah. Artinya 2 hari lagi habis. Hari tasyrik sampai tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Oke. 13 ditambah 2 berapa? 15 hari. Satu hari kita biasa makan, minum satu keluarga berapa habisnya untuk makan dan minum? Ada 100 lebih? 150? Ada.
taruh deh 200. Satu hari kita makan untuk kita dan anak-anak kita adalah 200.000. Ya contoh ya nih. Oke, sekarang kita kalikan 200.000 dikalikan dengan 15 hari, berapa jadinya? 3 juta. 3 juta. 6 juta. Yang mana yang benar? 3 juta. 200.000 dikali 15 hari 3 juta. Tuh kan dibilang 3 juta, nggak percaya sih. 3 juta. Artinya untuk hidup sampai selesai ayat tasyrik kita cuma perlu 3 juta rupiah. Tambah dengan tadi beli hewan ternak, hewan korban 3 juta, jadi berapa? 6. Artinya kalau ibu-ibu punya uang 3 juta, ibu-ibu sudah dianggap mampu. Bahkan saya kira ibu-ibu tabungannya di rumah lebih daripada 3, lebih daripada 6 kayaknya. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 20. Wajib gak tuh? Bukan wajib, salah saya ngomong. Itu dianjurkan korban gak itu? Dianjurkan korban. Kalau nggak korban gimana hukumnya? Makruh. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ibu-ibu yang tahu seberapa banyak tabungan di rumah. Makanya kalau kita sudah punya tabungan yang seminimal itu, maka jangan sampai nggak korban. Ya, jangan sampai nggak korban. Kenapa? Karena korban ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan cuma ngarepin dari korban dari pengurus masjid. Kalau nggak dapat marah, gitu. Biar tadi saya dapat, kok tahun ini nggak dapat, marah sama pengurus. Jangan seperti itu. Buktikan kita cinta kepada Allah dengan kita berani berkorban. Ibu-ibu, beberapa tahun yang lalu ada satu cerita yang sangat menginspirasi. Jadi ada masjid di bilangan Tebet, mungkin yang ibu kenal ya, tahu ya, Masjid Al-Ittihad. Sering kesana kan? Masjid Al-Ittihad. Imam kita nih, imam masjid kita nih, saya sebut diantaranya Imam Masjid Al-Ittihad. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang datang ke Masjid Al-Ittihad. Dia naik bajai, kemudian setelah sampai dia turun. Dibawa juga tuh kambing dari dalam bajanya, diturunin. Ada 2 ekor, dibawa ke panitia korban. Panitia sudah kenal dengan orang ini, karena ini orang kalau setiap kali ada acara di Ittihad, dia selalu ada. Ngapain? Dia mungutin botol-botol plastik, gelas-gelas plastik aqua, dikumpulin, kemudian nanti dijual. Jadi istilahnya siapa nih orang? Nah, ini orang boleh dikatakan pemulung kerjaannya. Jadi orang pengurus Al-Ittihad itu mereka sudah kenal dengan dia ini, sering ada di masjid. Ketika bawa kambing 2 ekor, kambingnya juga paling besar. Ini pengurus bilang, ini korban buat siapa Pak? Dikira ini cuma disuruh bawain doang. Ketika dia taruh, dia bilang, ini korban saya. Ini korban saya. Kaget pengurus masjidnya. Yang benar ini korban Bapak? Iya. Kemudian, kenapa Bapak mau korban? Kata ini orang, Pak, saya ini sudah sering banyak manfaat daripada masjid. Saya 8 tahun menerima korban daripada masjid. Tapi dalam hati saya kepengen saya bisa korban. Jadi
Dari hasil dia mulung itu dikumpulin sedikit demi sedikit, dikumpulin selama beberapa tahun, sehingga dia bisa beli kambing 2 ekor, dan kambingnya paling besar. Demi apa itu? Dia kepengen bisa kurban. Lalu kemudian pengurus masjid ini terharu sekali. Kenapa? Orang yang sebetulnya dianggap tidak mampu secara finansial, tapi dia sanggup berkorban, bukan hanya 1 tapi 2. Dan bukan hanya kambing biasa, kambing yang super. Dia kumpul selama beberapa tahun sampai dia bisa beli kambing. Sampai-sampai itu pengurus masjid saking terharunya, ketika pengumuman sholat Idul Adha, kan biasanya pengurus akan mengumumkan tuh petugas, khotibnya siapa, kemudian pemasukan korbannya berapa, kan begitu biasanya. Diumumin, pakai disebut lagi namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tahun ini kita dapat kambing sekian, sapi sekian, dan kambing yang paling besar adalah kambing yang diberikan oleh Bapak Fulan, yang dia adalah pemulung. Semuanya terharu. Terharu karena apa? Ada orang yang sanggup berkorban, walaupun harus menyisihkan harta yang tidak seberapa untuk mendapatkan kesempatan berkorban, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti itu. Dia kepengen bisa amal ibadah. Maka kita yang mungkin lebih enak hidupnya daripada dia, kita nggak pakai mulung, duit kita tinggal minta sama suami, atau kita tinggal ngambil kontrakan kita. Jangan sampai kita ini tidak berkorban. Karena apa? Karena keutamaan korban ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW, beliau ini seumur hidupnya hajinya cuma 1 kali. Betul tidak? Betul. Nabi haji cuma 1 kali, umrohnya 4 kali. Itu pun dicampur dengan yang gagal. Waktu di Hudaybiyah, Nabi dihalangi, nggak boleh masuk, Nabi nggak boleh umroh pertama. Tahun berikutnya baru Nabi umroh, umroh qadha. Yang berikutnya umroh wajib, yang berikutnya umroh sunnah. Total selama hidupnya Nabi cuma umroh 4 kali, termasuk dengan yang gagal. Tapi Nabi itu setiap tahun tidak pernah tinggal yang namanya ibadah kurban. Bayangkan, kenapa Nabi nggak pernah tinggal ibadah kurban, sedangkan ibadah umroh Nabi cuma bikin 4 kali, termasuk yang gagal. Padahal kalau Nabi pengen bikin umroh banyak-banyak, bisa nggak itu? Bisa. Kita saja yang umroh, ya kan? Kita pergi umroh minimal 3 kali kan Bu ya? 3 kali dari sini, dari situ 3 kali gitu. Nabi cuma 4 kali dengan yang gagal. Dan Nabi nggak pernah umroh bulan Ramadan. Walaupun umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji, tapi Nabi nggak pernah buat. Cuman pas ibadah kurban, Nabi nggak pernah tinggal. Coba pikirin kenapa begitu? Kenapa Nabi lebih mementingkan ibadah ini dibandingkan ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan? Coba pikirin kenapa sebabnya? Karena Nabi itu sangat mencintai ibadah yang sifatnya sosial dibandingkan ibadah yang sifatnya individual. Ibadah haji, ibadah umroh, manfaatnya buat siapa? Buat kita. Bayarnya mahal lagi. Ya Allah, umroh sekarang 30, haji 50 lebih, ya kan? Belum yang lain-lainnya, tetek-teknya, oleh-olehnya, habis dah tuh 100 juta. Mahal nggak itu? Ibadah itu manfaatnya cuma buat kita. Kurban dibandingkan umroh jauh lebih murah, cuma 3 juta. Tapi ibadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ibadah sosial ini manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga buat siapa? Buat orang lain.
Nah, makanya ibadah yang paling dicintai Nabi adalah ibadah yang sifatnya sosial. Manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Maka ibu-ibu, kalau kita sekarang belum punya keinginan untuk berkurban, coba nih hitung lagi simpanan kita. Kayaknya sih cukup buat korban, keluarin, berikan buat korban. Biar kita dapat apa? Dapat cinta Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah diantara filosofi daripada ibadah kurban ini, agar kita mendapatkan cintanya Allah dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya berikan kesempatan kalau yang ingin bertanya, kita akan jawab dan kita akan berikan penjelasannya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz Mufti, materi yang sudah disampaikan. Saya persilahkan kepada jamaah atau ibu-ibu yang ingin ditanyakan, baik mengenai tema kita ataupun di luarnya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang kurban untuk almarhum orang tua kita. Oh iya. Hukumnya apa? Ya. Karena sebagian dari Ustaz mengatakan itu hukumnya haram karena termasuk nazar. Nah, ini saya bingung kok banyak perbedaan. Iya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya kita korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Apa benar ada yang bilang sampai haram? Haram. Ustaz siapa ya? Kajiannya ada di sini. Di sini juga. Iya, saya lupa Ustaz siapa. Nggak pernah dengar. Bilangnya gimana? Jadi daging yang tadi juga ada catatan. Ya. Dagingnya itu haram kita makan. Oh, dagingnya. Iya. Oh, saya kira korbannya jadi haram. Tidak, Oh, dagingnya berarti. Iya. Oke, jadi sama seperti nazar. Iya. Ya. Baik, saya akan coba jawab. Kurban untuk yang meninggal dunia ini hukumnya diperselisihkan. Satu, hukumnya diperselisihkan. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, dalam kaul yang mu'tamad, kaul mu'tamad artinya kaul yang dipegang, yang sangat kuat. Imam Syafi'i menganggap korban kepada yang sudah meninggal dunia tidak sah. Tidak sah. Bahkan kepada yang hidup juga, kalau kita korban untuk yang hidup, untuk orang lain contohnya, kalau tanpa ada izin dari orang tersebut, walaupun dia masih hidup, tidak sah. Jadi harus dengan izin, ya. Kalau yang masih hidup, kita minta izin sama dia. Boleh nggak saya korbankan kamu? Hidup ya. Boleh nggak saya korbankan untuk atas nama kamu? Boleh. Kalau dikatakan boleh, boleh. Nah, kalau orang yang sudah meninggal dunia, maka kita nggak bisa minta izin kepada dia, karena dia sudah meninggal dunia. Melainkan kalau dia ini sebelum meninggal dia pesan. Nanti kalau ibu wafat, bapak wafat, tolong buat korban, buat bapak, pesan gitu. Nanti ada izin dari dia. Maka kalau kita menjalankan amanahnya itu, wasiatnya itu sah. Kalau ada wasiat atau pesan. Tapi kalau tidak ada, maka menurut kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan boleh kita korban untuk yang wafat.
karena disamakan dengan sedekah biasa. Kita boleh saja meniatkan korban itu untuk mereka yang sudah wafat, seperti layaknya kita sedekah, misalkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, tahfiz dan sebagainya, pahalanya buat orang tua saya, begitu. Boleh. Ini pendapat kedua, ya. Jadi saya katakan ada dua pendapat dalam bab ini. Lalu menurut saya bagaimana? Gitu ya. Menurut saya gimana? Saya punya kecenderungan untuk masalah kurban jangan atas namakan kepada yang meninggal dunia. Untuk apa? Menghindari khilaf, ya kan? Kan kalau yang kepada yang hidup nggak ada masalah, sah-sah saja. Yang masalah kepada yang mati nih. Nah, untuk menghindari khilaf, menghindari perbedaan, kita pilih saja yang disepakati. Apa itu? Berkorban untuk yang hidup. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Kita keluar daripada perbedaan itu adalah dianjurkan. Begitu. Kalau menurut saya, korbanlah untuk yang masih hidup. Karena kalau kita mau menghadiahkan pahala untuk yang sudah meninggal dunia, salurannya banyak. Betul kan? Bisa wakaf, bisa sedekah jariyah, bisa ini itu dan sebagainya, banyak salurannya. Untuk kurban ini dibatasi. Maka menurut saya korban saja untuk orang yang masih hidup, itu lebih selamat. Ustaz, saya juga bisa paham apa Ustaz sampaikan. Itu dari mazhab Syafi'i ya Ustaz? Iya, mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana dengan mazhab yang lain? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Dalam mazhab yang lain juga mengatakan perkara yang sama. Ya, mengatakan perkara yang sama bahwa kurban itu adalah mesti kepada orang yang masih hidup. Ya. Tapi memang seperti mazhab Syafi'i ada qaul dalam mazhab, ada pendapat dalam mazhab yang mengatakan boleh. Contohnya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, ada qaul dalam mazhabnya mengatakan boleh. Jadi bagaimana sebaiknya, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, terpulang kepada masing-masing. Kalau mau buat kepada yang mati, yang sudah meninggal dunia silakan. Tapi kalau menurut saya, buat saja kepada yang hidup, itu lebih selamat, lebih aman. Gitu. Saya kira begitu, Bu. Ya, ya sama-sama. Ada lagi? Silakan jamaah yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau boleh milih, bisa tiap tahun kan saya tuh kurban sapi bisa, itu untuk sekeluarga, karena saya suami saya anak dua, jadi berempat, jadi sekeluarga sapi. Mana yang kita pilih? Kemudian kita punya karyawan, jadi di tahun ini sapi ini untuk kurban bisa 7 orang karyawan. Mana kita pilih? Apa tetap kita untuk satu keluarga atau untuk karyawan 7 orang? Atas Terima kasih. namanya pasti. Ya. Baik. Jadi yang mana lebih afdol, kita korban untuk kita dan keluarga atau kita korban untuk orang lain? Katakanlah karyawan kita. Yang paling utama kita sendiri dulu. Karena memang dianjurkan bagi orang yang mampu untuk dia buat korban. Jangan kasih orang lain tapi kita nggak bikin. Gitu. Yang penting kita dulu dan keluarga kita. Kalau misalkan contoh dalam satu sapi kan ada 7 bahagian, ya. Keluarga kita sudah masuk, kita dan anak kita masuk, tinggal 1 misalkan kosong, atau 2 yang kosong, masukin orang lain, nggak apa-apa. Yang penting kitanya jangan sampai nggak bikin, begitu, itu lebih afdal, ya. Dan terus bikin 2 sapi, ya lumayan, ya, oke. Jelas ya? Jadi kita dulu yang bikin, nanti kalau ada lebihnya baru ajak yang lain. Kita buat untuk yang lain. Saya kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
saya mau nanya soal yang berkorban untuk apa tuh? Motong kuku. Motong kuku ya, Ustaz. Gimana tuh hukumnya, wajib apa sunat, Ustaz? Baik. Soalnya takut lupa gitu kalau ini. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hadis yang mengatakan kalau ada orang yang ingin berkorban kemudian sudah masuk bulan-bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia sentuh kulit dan kukunya. Jangan sentuh rambut dan kukunya. Maksudnya sentuh apa? Jangan dipotong. Apa yang jangan dipotong? Rambutnya, bulu-bulunya, kalau laki janggutnya, kumisnya, ya. Dan juga kuku-kuku kita. Jadi dulu. Jadi bagaimana hukumnya nih? Hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau kita bisa lakuin. Nanti kan Zulhijjah itu masuk hari Senin. Kalau kita memang niat kurban, hari Minggu kita udah rapi itu semua. Kuku pendek-pendekin, yang kaki juga begitu, potong-potongin. Rambut rapi-rapiin gitu ya. Sehingga ketika habis hari pemotongan kita nggak terlalu panjang kukunya. Nah, begitu. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau misalkan kita kelupaan, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, tidak menjadi dosa. Apa faedahnya? Nabi suruh kita jangan potong semuanya itu. Tujuannya adalah ketika kita menumpahkan darah hewan kurban kita, semakin banyak anggota tubuh yang menyaksikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau bulu-bulu kita banyak nih, jenggotnya, bulunya banyak, kumisnya, jadi semakin banyak semakin banyak rambut yang melekat yang tumbuh di badan kita, semakin banyak dosa yang Allah gugurkan. Itu tujuannya. Ya, jadi saksi kebaikan juga. Baik. Nah, sekarang misalkan gini, yang korban suami kita, tapi pakai nama kita, ya kan? Korbannya sapi, kambing nih, pakai duit suami, tapi namanya dinamai atas nama kita, ya kan? Ada yang begitu? Yang nggak boleh nyukur yang mana? Suami apa bininya? Hah? Dua-duanya. Kalau misalkan yang keluar duit adalah suaminya sebetulnya nggak boleh. Suaminya yang nggak boleh sebetulnya. Ya. Jadi istrinya nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai duit kita korban sendiri, nah kita jangan cukur rambut, potong kuku. Tapi saya ulang lagi, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Contoh yang diberikan Allah ketika peristiwa Nabi Ibrahim berkurban adalah kibas ya, menggantikan Nabi Ismail. Ya. Jadi ada juga saya pernah dengar dari seorang ustaz bahwa yang bagusnya berkurban adalah kambing gitu, bukan binatang lain. Ada yang seperti itu, tapi kan prakteknya banyak juga sapi dan malah unta gitu kan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, jika kita berkurban misalnya kambing lah gitu ya, terus kan ada juga disunahkan katanya pengorban itu memakan daging dari kurbannya itu. Jika kita tidak bayar kambing dan tidak ada orang yang bisa mengolah daging kambing di rumah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana yang lebih afdal? Kita korban pakai kambing atau kibas atau hewan yang lain, sapi, kebo, onta, mana yang bagus? Kalau ikut urutan,
yang paling besar itu yang paling afdol. Jadi bukan jenisnya, tapi besarnya. Apa yang paling besar? Onta. Maka onta paling afdol kalau sendirian. Onta di bawahnya sapi atau lembu atau kerbau yang sejenis dengan itu. Sendirian tapinya. Sapi sendirian, onta sendirian. Yang ketiga, barulah kemudian kambing. Di bawahnya sapi yang sebahagian. Enggak, satu bahagian sapi, satu bahagian kerbau. Kan sapi kan bisa 7 orang tuh. Nah, dibandingkan dengan kambing 1 ekor, mana lebih afdol? Dibandingkan yang 7 bahagian dari sapi, lebih afdol 1 bahagian kambing sendirian. Ingat ya ukurannya. Paling afdol onta sendiri, sapi sendiri, kambing, kemudian sapi yang 7 bahagian itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil, kalau mampu sapi, ya. Kalau nggak mampu kambing. Kalau nggak mampu juga 7 bahagian daripada sapi itu. Ambil salah satunya. Nah, silakan. Oke, jadi ukurannya bukan jenis tapi besar. Semakin besar semakin bagus. Tentunya kan semakin besar harganya semakin mahal, ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita korban kambing? Kan kita disunahkan makan daging kambing yang kita sembelih, daging korban yang kita sembelih. Tapi kita nggak bisa makan daging kambing, alergi ataupun nggak bisa deh pokoknya. Nah, boleh nggak Pak Ustadz kita makan daging sapi orang? Ya, tukar, panitia saya tukar dong, jangan kambing, saya mau sapi aja. Jangan. Yang dianjurkan kita makan korban kita, daging yang kita korbani. Walaupun cuma sesuap, ambil berkahnya. Gitu. Kalau emang kita nggak bisa makan daging kambing banyak, ambil berkahnya. Sesuap, 2 suap nggak apa-apa. Kalau daging nggak suka kita makan hatinya, ya. Ataupun dibikin apalah misalkan yang bisa menghilangkan bau yang kurang kita sukai. Yang penting ambil bahagian dari korban kita, jangan dari korban orang. Kalau pada zaman Nabi, korban itu nggak dikorin sama pengurus masjid. Jadi ketika mereka habis sholat Idul Adha, mereka langsung pulang itu, mereka langsung potong kambing masing-masing atau hewannya masing-masing, langsung diolah, langsung dimasak. Makanan yang masuk pertama kali pada hari itu adalah daging korbannya. Makanya kan kalau hari Idul Adha kita disunatkan nggak makan kan? Ya kita puasa kan? Idul Adha sebelum kita sholat kita dianjurkan nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Nanti habis sholat dianjurkan kita makan makanan pertama yang masuk ke dalam perut adalah makan daging korban kita. Kalau bisa. Nah, kalau pakai jasa pengurus masjid nungguinnya sore. Tapi kalau kita motong sendiri masih mungkin tuh. Pulang dari sholat, sembelih, ya kan nggak lama itu. Kalau yang ahli bu sebentar bu, ahli potong, kulitin, ambil dikit dagingnya, masak setengah jam jadi. Kalau yang pakar ahli setengah jam jadi. Itu afdol. Pak Ustadz jangan nyusahin kita napa. Ya sudah, kalau nggak bisa makan pakai daging korban yang kita korbanin, ya udah makan aja yang ada, ketupat deh, kan? Opor deh. Yang penting kita jangan kelaparan gitu. Tapi afdolnya begitu, afdolnya begitu. Jelas ya? Pak Ustadz, maaf menyambung dari pertanyaan kedua tadi. Iya. Jadi kalau kita memang disunahkan untuk mengadakan daging kurban kita yang kambing itu, kita bisa aja kali ya minta tolong tetangga untuk mengolahnya. Terus jangan nanti minta sedikit seperti yang Ustadz tadi bilang. Yang penting ada cicipin gitu ya untuk dapat berkahnya. Iya. Gitu ya. Ya itu boleh jadi solusi. Ada lagi? Apanya? Puasa apa nih? Hijjah. Oh puasa Zulhijjah.
Untuk puasa Zulhijjah yang sangat dianjurkan adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ini sangat dianjurkan karena dia punya fadilah, dia akan mengampuni dosa kita. Ya, dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu, tahun yang akan datang. Ya, kalau puasa Muharram, puasa Asyura itu 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang kemudian. Maka jangan sampai tinggal. Kalau mau tambah dengan hari yang ke-8, hari Tarwiyah, silakan, boleh, ya boleh. Kalau mau puasa dari hari pertama, boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Karena bulan Zulhijjah, terutama hari pertama sampai hari ke-10 itu juga Sayyidul Ayyam, hari-hari yang baik untuk kita berpuasa. Tapi yang 9 jangan sampai tinggal. Cuma yang repot ini kalau lebarannya beda. Kemungkinan tahun ini kita beda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kemungkinan Muhammadiyah sudah memutuskan lebaran hari Idul Adha, hari Rebo. Hari Rebo. Pemerintah nanti masuk Zulhijjah baru akan menentukan. Dia akan lihat dulu. Kemungkinannya akan beda. Nah, itu yang bingung kita tuh. Puasanya apa? Ya. Nah, bagaimana kita nih dengan kalau misalkan ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan Muhammadiyah contohnya? Kita ambil yang mana? Terserah masing-masing sih. Menurut saya kan mungkin ini berjamaah ada yang dari Muhammadiyah, ya kan? Kita nggak bisa maksa, itu sudah keyakinan masing-masing. Tapi kalau yang lebih kalau menurut saya yang lebih afdal, yang lebih kuat, ikut saja pemerintah. Ikut saja pemerintah karena kita nggak bisa salahkan salah satunya. Masing-masing punya hujah, punya argumentasi. Cuman kalau ditanya saya, ikut yang mana? Lebih afdal, lebih aman, kita ikut pemerintah. Ya, gitu. Saya kira begitu. Nggak usah berantem ini. Di tanggalan tanggal 29 Juni. Iya, kalau tanggalan tanggal 29. Hari Kamis. Kamis. Tapi negara lain juga sama seperti kita juga ada perbedaan itu. Jarang. Negara-negara lain jarang berbeda. Beda. Saya kan lama tinggal di Malaysia. Di Malaysia itu nggak ada yang tidak ikut pemerintah. Semuanya diatur sama pemerintah. Kalau di Indonesia kulturnya beda. Masing-masing ormas itu menentukan sendiri. Ya. Ada lagi? Kira cukup ya? Oh, korbannya di kampung. Ya kalau di kampung ya susah makannya. Ya, tapi itu sunnah aja Bu. Sunnah aja. Kalau bisa makan, kalau di kampung ya susah nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin kasih. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Tapi saya baru datang ini ya Ustaz. Oh iya. Jadi Dengar kajiannya tentang kurban. Ya. Misalnya kita mau berkorban, tapi kita sudah serahkan saja sama Ustaz. Yang penting saya sudah berkorban ya, sudah fi amanillah aja. Gimana tuh? Katanya mau di penjualnya dan Ustaz yang saya beli itu di daerah-daerah. Apakah tanpa saya lihat gitu, dia saksikan uangnya beliannya, nanti paling videonya aja gitu. Apakah sah itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau ikut idealnya korban itu kita yang sembelih sendiri. Itu idealnya. Afdalnya seperti itu. Kita sendiri yang sembelih. Boleh nggak orang perempuan sembelih? Boleh kalau dia mampu. Tapi kalau kita nggak mampu menyembelihnya sendiri, kita suruh orang untuk sembelihkan, boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, artinya tadi kan afdal kita yang sembelih sendiri. Yang kedua, kita kasih orang sembelih, kita ikut nyaksiin. Itu yang afdal. Yang kedua. Baik. Sekarang kita nggak bisa hadir secara langsung.
kita sudah wakilkan kepada orang untuk membeli hewan kurban dan menguruskannya. Boleh atau tidak? Boleh, tapi kita harus bisa pastikan orang ini amanah. Amanah. Kemudian kalau bisa kita melihat prosesinya secara langsung, itu lebih afdal. Kan jauh misalkan kita di rumah, dia di kampung atau di mana, tapi minta video call. Ya, video call kan sekarang gampang sekali. Tinggal buka handphone, kuota modal sedikit, minta dia video call. Kita lihat dari rumah, insya Allah sama. Kita ikut menyaksikannya. Jadi pada saat pemotongannya itu ya, Ustaz? Iya, pada saat pemotongannya. Kalau video kita direkam sama dia, dikirim sama kita sama orang tersebut, itu tidak live. Ya, tapi saya nggak harus sih, lebih afdol pada saat pemotongan kita ikut menyaksikan, walaupun dari tempat yang jauh melalui video call, itu lebih afdol. Tapi kalau kita nggak ikut nyaksin, boleh nggak? Boleh. Ibadah kurbannya tetap sah. Ibadah kurbannya tetap sah. Ya. Ada lagi? Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenai setiap tahun kan korban itu, sedangkan anaknya dikorbankan dari uang orang tuanya atas nama dia, mereka itu udah nikah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia korban, tapi pakai duit orang tuanya. Padahal dia sudah berkeluarga dan sudah punya kerjaan, betul? Begitu pertanyaannya. Jadi dia korbannya pakai duit orang tuanya, gitu. Orang tuanya mau. Orang tuanya ngasih duit ke anak. Boleh tidak? Boleh. Artinya orang tuanya ini prosesnya ini. Orang tuanya menghadiahkan uang itu kepada anak buat beli kurban, gitu ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, sangat boleh. Seandainya memang anaknya kurang mampu dan bapaknya ibunya sudah mampu, dikasih hadiah. Hadiahin dulu duit biar buat bisa beli ikan kurban. Alihkan ke pemilikannya dulu, ya jelas. Ada lagi? Ya itu ada yang Ya, ada yang mau tanya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, misalnya kita mau korban untuk sekeluarga, Iya. kebetulan ayahnya sudah tidak ada gitu kan. Nah selama ini kita pakai nama ayah, almarhum Muhammad gitu. Nah dengan penjelasan Ustaz yang tadi tentang sebaiknya pakai hidup, baiknya gimana ya? Apakah pakai nama ibu atau bagaimana sebenarnya untuk supaya tetap terakomodasi untuk seluruh keluarga? Kan kalau keluarga biasanya memang pakai nama ayah nih gitu. Baiknya bagaimana Ustaz? Baik. Biasanya korban satu sapi sekeluarga, baik ayahnya yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, keluarga yang lain yang masih hidup. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tetap sertakan yang meninggal tadi dalam list nama pengkorban? Satu sapi kan 7, disebut itu satu-satu namanya. Tadi saya katakan kalau bisa jangan. Tapi ini bukan sesuatu yang yang mutlak. Artinya kalau kita mau tetap sertakan nama orang tua kita yang sudah wafat dalam kurban itu, boleh atau tidak? Karena kebiasaannya sudah begitu, Ustaz, saya semuanya saya masukin. Ayah saya yang sudah meninggal saya masukin. Ibu saya masih hidup saya masukin. Boleh nggak campur? Boleh. Tetap ada pendapat yang membolehkan. Jadi nggak apa-apa, terusin kebiasaan itu. Yang hidup dimasukin, yang mati, yang meninggal sudah kita masukin juga. Boleh saja. Masalah pahalanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting ada yang terwakili daripada yang hidup tadi. Ya, gitu. Sekira gitu. Oke. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Kan beberapa tahun yang terakhir ini kan suka ada lembaga sosial yang
menerima hewan kurban untuk disebarkan di daerah terpencil gitu Ustaz ya. Ya. Sedangkan kitanya masih di sini gitu Di loh. sini, ya. Jadi nanti mereka akan kirimkan foto dari hewan kurban kita. Ya. Atas nama kita ada namanya gitu ya. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya, dan maksudnya kita ya sudah lillahi ta'ala aja kan, kalau kita menitipkan uang kita untuk kurban, ya kita nggak tahu itu kambing beneran atau sapi itu beneran laksana kita atau bukan, itu sudah lillahi ta'ala sih sebenarnya. Tapi bagaimana hukumnya ya Ustaz? Baik. Karena kan tadi bilangnya kita harus melihat langsung. Ya nggak harus sih. Sunah. Ya. Baik, begini Bu. Dalam kurban kita harus bisa pastikan kurban itu adalah kurban yang sah menurut syariat. Bagaimana saya katakan sampai seperti itu? Karena kurban itu harus betul-betul sempurna. Makanya daging kurban adalah daging yang paling terbaik sebetulnya. Gak cacat, dagingnya dibuat ibadah, itu paling bagus, makanya afdal kita makan. Nah, ada usia minimum ya. Ada usia minimum dari hewan kurban, nggak boleh kurang. Contoh, kambing itu 2 tahun, domba setahun ke atas, dan ditandai dengan giginya sudah salin, sudah tanggal, udah kata-kata orang dulu sudah kupak, gitu ya. Kambingnya sudah kupak memenuhi syarat. Kalau kita beli kambing, kita langsung yang beli, kita bisa cek Bu. Pak, ini kambingnya sudah layak kurban belum? Sudah, coba cek giginya. Dibuka giginya, kelihatan giginya sudah salin atau belum, sudah tanggal atau belum, gigi serinya yang waktu bawaan kecil tuh. Kalau sudah ganti, layak dia. Nah, kalau kita korban ke lembaga-lembaga itu relatif lebih murah, betul nggak? Karena dibawa ke kampung. Cuman kita nggak tahu kambing itu kambing yang memenuhi syarat atau tidak. Jangan-jangan yang ngurusin duit korban itu dia nggak tahu juga apa syaratnya. Yang penting ada kambingnya seharga sekian. Nah, kemudian dia ambil margin buat proses dan biaya-biayanya. Akhirnya yang dibeli kambing asal-asalan. Bisa terjadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Maka memang yang lebih afdal kita sendiri yang pilih, kita sendiri yang cari, kita yang sembelihkan juga. Kalau yang afdal seperti itu. Kalau nggak mampu kita sembelih, kita beli, kita pilih, kita kasih ke masjid buat diurusin. Itu lebih bagus. Kalau pakai lembaga nggak apa-apa sih sebetulnya, boleh-boleh saja. Artinya kita mewakilkan kepada mereka, cuma harus bisa dipastikan kambingnya itu kambing yang sah untuk dikorbankan. Kalau kurang-kurang syarat nggak sah itu. Saya kira begitu. Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya. Udah nggak ada lagi ya? Baik, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkorban pada tahun ini. Dan kita berharap ibadah kita, baik itu korban dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.